أصله تي في. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, hafizakumullah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali beraktivitas, untuk kembali kita bertemu di majelis qiraah atau majelis pembahasan kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita masuk ke bab keempat, pembahasan yang baru, ya, setelah di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang hikayat wa akhbar, kisah-kisah dan cerita-cerita tentang orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Insyaallah kita akan masuk ke bab keempat, al-bab ar-rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-bab ar-rabi fil imamati wal qudwah. Bahasan tentang al-imamah dan qudwah. Al-imamah maksudnya di sini adalah keimaman, tentang imam. Kemudian di sini ada beberapa pembahasan, wadhaiful imam qabla shalah, apa yang harus diperhatikan oleh imam sebelum salat, fadlul imamah 'alal adzan, keutamaan mengimami dibanding azan, al-ujrah 'alal imamati wal adzan, pahala ganjaran bagi yang menjadi imam dan azan, ma yajhar wa ma yusrihi wa mawatinuha, apa yang dijaharkan dan apa yang disirkan, at-takhfif fi shalah wa tatwil, menyederhanakan dan memanjangkan salat, sifatul mutaba'ati lil imam, bagaimana harusnya mengikuti imam, doa tasyahhudi wahdah, kemudian juga tentang doa tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke pembahasan pertama atau subtema pertama dari bab keempat, yaitu wadhaiful imam qabla shalah, apa yang harus diperhatikan oleh imam sebelum salat. Baik. Ammal wadhaif allati hiya qabla salati fasittah. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh imam sebelum salat, maka ada 6 perkara. Awwaluha alla yataqaddama lil imamati ala qaumin yakrahunahu. Tidak boleh menjadi imam kepada suatu atau mengimami suatu kaum yang satu kaum itu benci sama orang si imam ini. Ya, enggak boleh gitu. Fa in ikhtalafu kana an-nadhar ila al-aktsarin. Misalkan enggak semuanya benci kok, tapi mayoritas yang di imam itu benci. Ya. Ya. Maka tetap kita mengambil yang mayoritas, karena di sini kata beliau, fa in ikhtalafu kana an-nadhar ila al-aktsarin, fa in kana al-aqallunhum ahlul khairi wad din fan-nadhru ilaihim aula. Jadi gini, kalau misalkan katakan ya, ada satu imam dibenci oleh satu jamaah masjid. Satu jamaah, satu masjid itu, meskipun enggak semua gitu, katakan 3/4 jamaah itu benci, maka imam itu enggak boleh jadi imam. Ya. Itu satu. Dalam sebuah hadis disebutkan thalathatun la tujawizu salatahum ru'usuhum al-abdul abiq, maksudnya gini, ada 3 orang yang enggak bisa jadi imam, gitu ya, kira-kira ya. Al-abdul abiq, hamba sahaya yang kabur dari tuannya, gitu ya. Wa imra'atun zawjuha sakhitun 'alaiha, juga seorang perempuan, ya. Maksudnya gini, ada 3 orang yang pahala sholatnya enggak naik, gitu ya, kira-kira. La tujawizu ru'usahum, maksudnya mungkin enggak naik sampai ke langit gitu.
Pertama, hamba sahaya yang lari dari kabur dari tuannya. Kedua, istri yang suaminya marah sama dia, gitu ya. Yang ketiga, wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Imam, seorang imam yang ngimamin jamaah sedangkan jamaahnya benci sama dia. Artinya enggak diterima sholatnya atau enggak sampai pahalanya. Baik, wa kama yunha an taqaddumihi ma'a karahatihim fakadzalika yunha an taqaddumihi in kana wara'ahu man huwa afqahu minhu. Imam nih meskipun sebagaimana tadi dilarang untuk mengimami sebuah jamaah karena jamaahnya nggak suka, juga dia nggak boleh dilarang untuk maju kalau di belakang dia ada yang lebih faqih, lebih alim, lebih ilmunya lebih dalam gitu ya. Idzam tana'a man huwa aula minhu falahu taqaddum. Tapi kalau misalkan orang yang lebih alim tadi itu nggak mau jadi imam, maka boleh dia jadi imam. Fa in lam yakun syai'un min dzalika falyataqaddam mahma qaddama wa 'arafa min nafsihi al-qiyam bi syurutil imamah. Fa in lam yakun syai'un min dzalika, kalau nggak ada maka tetap yang maju dia. Kalau nggak ada siapapun gitu katakannya. Baik. Wa yukrah inda dzalikal mudafa'ah. Nggak boleh dorong-dorongan. Nah ini teman-teman nih. Makruh kata Imam Ghazali, makruh mudafa'ah. Udah lu aja, kamu aja gitu-gitu ya, mudafa'ah. Faqad qil ya. Inna qauman tadafa'u al-imamah ba'da iqamati shalah fa khasafa bihim. Ya, orang main dorong-dorongan gitu kan. Nggak boleh gitu ya. Wa maruya minan mudafa'atil imam bainas sahaba radhiyallahu anhum. Juga ada banyak riwayat tentang suara sahabat yang saling mempersilahkan gitu, saling dorong-dorongan jadi imam. Fasababuhu itharuhum man ra'auhu annahu aula bidzalik. Sebabnya kenapa para sahabat tuh, yaudah kamu aja. Karena mereka punya sifat dasar ithar. Ithar tuh mendahulukan saudaranya yang lebih mulia, yang lebih faqih, yang lebih alim gitu ya. Au khaufuhum, atau sebab keduanya, au khaufuhum ala anfusihimus sahw. Takut kalau saya yang jadi imam saya akan lalai. Sedangkan di belakang saya orang yang soleh semua gitu ya. Kemudian yang ketiga sebabnya apa? Wa khataru dhaman salatihim, karena bahaya sekali menanggung dosanya sholatnya makmum atau menanggung sholatnya makmum, karena imam tuh yang menanggung ya. Fa innal a'immat dumana gitu kata Nabi, karena para imam itu mereka yang paling, yang orang yang menanggung sholat makmumnya gitu ya. Wa kana man lam yata'awwadz dzalika rubbama yashtagil qalbuhu wa yatawashwash alaihi al-ikhlas fi salatihi haya'an minal mutaqaddimin. Juga kalau orang nggak biasa ngimamin, dia akan merasa was-was, terganggu keikhlasannya. Ya. Juga karena malu di belakangnya orang-orang hebat gitu. Di belakangnya itu orang-orang yang lebih alim dari dirinya. La siyama hiya jahrahu fi jahri bil qiraah, apalagi pas jahar subuh, maghrib, isya gitu kan. Fakana al-ihtiraz min man ihtaraza asbab hadzal jins. Maka mereka lebih hati-hati. Ya kan, ya mungkin sebagian kita ngalami hari ini juga gitu ya. Dorong-dorongan kalau di sholat, mungkin sholat zuhur, asar aman karena nggak sampai mengeluarkan bacaan. Tapi kalau di subuh, di maghrib, di isya, waduh. Kalau di belakang ada yang lebih fasih gitu kan, ada yang lebih alim, hafalan lebih banyak, waduh malu juga tuh kita ya. Baik, hal yang kedua yang harus diperhatikan oleh imam sebelum menjadi imam adalah idza khuyyiral mar'u bainal adzan wal imamah fayambagi an yakhtara al imamah. Kalau seandainya dikasih pilihan, kamu mau azan apa mau jadi imam? Maka hendaklah dia milih jadi imam aja, gitu ya. Fa innal likulli wahidin minhuma fadlan. Sekalipun di dalam keduanya, baik yang jadi muazzin atau yang jadi imam tuh ada keutamaannya. Walakin
al-jam'u makruh. Tapi menjamak dua-duanya, menggabung antara dia yang azan, dia yang imam juga itu makruh kata Imam Ghazali. Bal bagi an yakunal imam kata beliau ghairal muadzin, imam harusnya tidak bukan muadzin tapi kita ada aja tuh satu masjid dia yang imam, maaf dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Ya, tapi pandangan Al-Ghazali harus beda. Muazzin sendiri, imam sendiri. Wa idza ta'adzara illa al-jam' fal imamatu aula. Apabila harus nih nggak dijamak maka ya jadi imam tetap lebih mulia, lebih utama. Wa qala qailun al-adzan aula lima naqalnahu min fadilatil adzan. Ada juga yang mengatakan azan lebih mulia daripada imam. Muadzin lebih mulia daripada yang jadi imam. Karena Rasul berkata al-imam dhaminun wal muadzin mu'tamin. Faqalu fiha qatar dhamman. Kata Rasulullah, imam itu yang menanggung dosa makmun, sedangkan muadzin yang diamanahi, maksudnya yang aman gitu, mu'taman. Artinya lebih enak muadzin daripada jadi imam gitu ya, karena terlalu berat tanggung jawabnya imam gitu ya. Baik, waqala sallallahu alaihi wasallam al-imamu aminun fa in raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Kata Nabi, imam itu adalah orang yang terpercaya. Kalau imam ruku maka rukulah, kalau imam sujud maka sujudlah. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain, fa in atamma falahu wa lahum wa in naqasa fa alaihi la alaihim. Gitu. Imam tuh dia nanggung. Kalau seandainya imam sempurna sholatnya, nggak ada cacatnya, nggak ada satu rukun pun yang dia lupa atau gimana gitu, maka pahalanya buat dia dan buat para makmumnya. Tapi kalau imam yang salah, pahalanya imam yang dosa bukan yang bukan makmumnya. Itu imam itu memang berat tugasnya teman-teman ya. Tapi sebagaimana tugasnya berat, dia menanggung eh, orang yang sholat di belakangnya itu, tapi juga pahalanya juga besar di sisi Allah. Karena Nabi dalam sebuah hadis mengatakan Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Baik. Wa fil khabar, dalam sebuah khabar disebutkan man amma itu ya, man amma fi masjidin sab'ina sinina wajabat lahul jannah bila hisabin wa man adzina arba'ina aman dakhala jannah bighairi hisab. Ini dalam sebuah riwayat meskipun hadisnya dhaif diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tapi maknanya benar. Kata Nabi, barang siapa yang menjadi imam di sebuah masjid 70 tahun atau 7 tahun, maka baginya surga tanpa hisab. Masya Allah. Masya Allah nih ayat hadis ini. Wa man adzina arba'ina aman dakhalal jannah bighairi hisab. Yang azan 40 tahun masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, Masya Allah. Makanya walidzalika naqala 'anis sahaba radhiyallahu anhum annahum kanu yatadafa'un al-imam. Makanya diriwayatkan juga bahwa mereka tuh saling dorong. Saling dorong tadi dengan beberapa sebab tadi ya. Baik. Kira-kira itu teman-teman. Semoga cukup sampai di sini insyaallah. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Dengan pembahasan yang insyaallah dengan tema baru insyaallah. Aku lumayan tasmon, semoga sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.